Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allah rahmatan lil 'alamin. Shalawatu rabbih wa salamuhu 'alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan agama Islam merupakan agama yang satu-satunya Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Dan demikian juga di antara nikmat yang paling besar, dan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala pilih mereka menjadi orang-orang yang ahli tauhid, yang mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perkara-perkara kesyirikan, dan juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi, yang diserahkan seluruh ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tempat dia meminta, Allah Subhanahu wa taala tempat dia memohon segala sesuatunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang mengamalkan tauhid ini dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu di antara perkara yang merupakan sebab diterimanya iman dan juga diterimanya amal saleh. Oleh sebab itu, barang siapa yang dia beramal tanpa ada tauhid di dalam dirinya, atau ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan tauhid yang salah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima amal salehnya tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum, apabila engkau menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan seluruh amalan. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan seluruh amalan tersebut, dan jadilah kau termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama tauhid. Maka oleh sebab itu, perkara yang paling mendasar dalam agama kita ini adalah tauhidullah, yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dahulunya mereka tidak merealisasikan tauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menamakan orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan juga menamakan tauhid itu sendiri
adalah kesyirikan. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menganggap kesyirikan adalah tauhid, sedangkan tauhid adalah kesyirikan. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan pemahaman umat ini terhadap tauhid tersebut. Dan ini tugas para nabi dan rasul seluruhnya. Mulai dari rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus, Nabi Nuh alaihi salam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam itu untuk mendakwahkan tauhid. Mengutus nabi-nabi yang lainnya juga mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh sudah kami utus kepada setiap kaum, setiap umat tersebut seorang rasul yang mengajak mereka, yang menyerukan kepada mereka, sembahlah Allah saja dan jauhilah dan tinggalkan penyembahan terhadap taghut. Taghut itu adalah ma'ubida min dunillah fa huwa taghut. Sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah taghut. Baik dia pohon, baik dia patung, baik dia manusia, ataupun makhluk yang dia diibadahi, maka itu adalah taghut. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada umat ini dakwah yang paling utama adalah yaitu mendakwahkan umat kepada tauhidullah. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, berikan peringatan. Maksudnya apa? Anzir ashirataka wa qaumaka 'ala syirk, bahwa dia ini peringatkan keluarga, peringatkan kerabat, peringatkan kaum dari kesyirikan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Dan ini merupakan kinayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah pakaian, maksudnya di situ bersihkan, yaitu dirimu, saudara-saudaramu, kerabatmu, kaummu dari kesyirikan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia seluruhnya, ibadahilah, ya'budu. Dan kata-kata ya'budu dalam Al-Quran Al-Karim dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang kita tahu bahwa beliau ini merupakan bihabul Quran, imam mufassirin. Beliau ini adalah lautan Quran dan imamnya para ahli tafsir. Beliau menyebutkan bahwa makna dari ya'bud di dalam Al-Quran tersebut adalah tauhid. Ini ayyuwahidu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia sebelumnya dan kepada kita. Maka orang-orang jahiliyah, ya, sebagaimana pembahasan kita, yaitu pembahasan masalah jahiliyah ini yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir dahulunya, orang-orang jahiliyah, adalah bahwa mereka yaitu menamakan tauhid itu sebagai kesyirikan. Jadi mereka anggap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka sebut itu kesyirikan. Jadi mereka memutarbalikkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka anggap itu adalah kesyirikan. Adapun perbuatan-perbuatan kesyirikan mereka anggap itu adalah tauhid. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Masail Jahiliyah, dalam masalah yang ke-56 beliau sebutkan tasmiyat ittiba'il Islam syirkan. Orang-orang jahiliyah menamakan orang-orang yang mengikuti Islam
atau mengikuti tauhid tersebut, yaitu orang yang telah berbuat kesyirikan. Kama dzakarahu fi qouli ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wa la hukma wa nubuwwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satupun manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Alkitab wal hukman, maksudnya ada, dan al-hikmah wal nubuwwah, dan kenabian. Kemudian mereka mengatakan kepada manusia, jadilah kalian menjadi orang-orang yang menyembahku selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah ketika mendengarkan dakwah para nabi dan rasul yang mengajak kepada tauhid, dan terutama dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan kepada umat ini untuk beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar orang-orang mengibadahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pemahaman dari orang-orang jahiliyah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ini mereka memutarbalikkan, yaitu kebenaran menjadi kesesatan. Sedangkan kesesatan dianggap itu adalah kebenaran. Mereka menamakan tauhid adalah kesyirikan, dan mereka juga menyelisih fitrah mereka, menyelisih yaitu fitrah mereka sebagai manusia. Dan ayat ini turun yaitu ketika ada utusan dari Najran, yaitu dari orang-orang Nasara. Ada utusan dari Najran yang datang kepada Nabi SAW, dan orang ini adalah orang-orang Nasara, beragama Nasara. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun masuk ke dalam masjid, Wa akhadhu wa yatafadhaluna ma'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu duduk bersama mereka, bersama utusan-utusan yang mereka adalah orang Nasrani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam kepada mereka, menawarkan Islam kepada orang-orang Nasrani, menawarkan Islam dan menjelaskan kepada mereka, yaitu bahwa seluruh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dari mereka, yaitu untuk mendakwahkan tauhid, dan dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para orang-orang Nasrani, yaitu bahwa ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahadu minhum hayyun yattabi'nahu, bahwa tidak ada satupun dari kalangan para nabi dan rasul, kalau saat sekarang kata Nabi SAW mereka hidup, maka tentu mereka wajib untuk mengikutiku, kata Nabi SAW. Maka oleh sebab itu Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang Nasara bahwa ini adalah agama Islam, ini adalah agama tauhid, wajib bagi kalian untuk mengikuti atau beriman kepadaku, karena seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Allah, yaitu menyampaikan agama tauhid. Walaupun mereka dari para nabi tersebut ada yang hidup pada saat ini, kata Rasulullah SAW, wajib mereka mengikuti syariat. Maka orang-orang Nasara ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu ya Muhammad an na'budu?" Apakah engkau ingin wahai Muhammad kami ini menyembahmu? Dia mengatakan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib kalian taat, ikut kepada perintah Allah dan beriman kepada, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini mengatakan, apakah engkau mau wahai Muhammad untuk disembah? Apa engkau ingin orang-orang menyembahmu? Maka mereka mengatakan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW itu adalah pengikut kesyirikan.
Karena dia mengatakan kalian itu menyembah Muhammad. Kalian menyembah Muhammad, kata mereka. Nah ini kejahilan dari orang-orang yaitu Nasara, yang mana mereka mengatakan bahwa kita ini beribadah kepada Rasul SAW, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan Nabi SAW itu sebagai sesuatu yang kita ibadahi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Maka nabi basyarin ayyutiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah, summa yaqulu lin-nasi kunu ibadillah, kunu ibadi min dunillah." Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, tidak ada satupun dari kalangan manusia ini yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Alkitab. Allah turunkan wahyu kepada mereka, Allah berikan hikmah kepada mereka, sunnah, hukum-hukum Allah. Kemudian Allah berikan kepada mereka kenabian. Kemudian orang-orang itu mengatakan kepada manusia, sembahlah saya, ya, dan jadilah kalian penyembah kepada saya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun nabi yang mendakwakan untuk beribadah kepada diri mereka. Hatta Nabi Isa alaihissalam tidak ada mendakwakan untuk orang-orang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala bantah di dalam firman-Nya. Makanya oleh sebab itu orang-orang Nasara mengatakan kita atba'u Muhammad, yaitu adalah orang yang menyembah Muhammad. Mereka katakan orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyembah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, ya, ini adalah kesalahan dari pemahaman mereka terhadap perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, yaitu para nabi dan rasul untuk datang menyampaikan tauhid. Karena seluruh para nabi dan rasul datang mereka untuk menyampaikan tauhid, dan mereka tidak ada satupun datang mendakwakan agama ini kemudian mengajak orang untuk beribadah kepada dirinya. Tidak ada. Tidak ada satupun dari kalangan para nabi dan rasul. Dan mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul kita Muhammad SAW tidak pernah mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, menyembah diri mereka. Tidak ada. Karena mereka mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, ya, mereka datang untuk mengingkari kesyirikan tersebut, datang untuk mengingkari penyembahan kepada makhluk. Mereka menganjurkan dan mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini ada orang-orang yang seperti ini, seperti orang-orang jahiliyah pada hari ini. Ketika kita sampaikan kepada mereka tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka katakan itulah bentuk kekufuran. Nah, itu adalah bentuk kekufuran. Lalu mereka mengatakan bahwa ketika kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, ya, maka mereka katakan itu adalah bentuk sesuatu yang keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka namakan itu kesyirikan. Lihat, ketika ada para ulama yang menyampaikan dakwah tentang tauhid, para ulama menjelaskan bahwa tauhid menurut keyakinan ahli sunnah itu yang qasmu ila salasah aqsam, yaitu dia terbagi menjadi 3 macam tauhid. Ya, 3 macam tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya, pembagian ini memang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Tidak ada. Ini adalah hasil istiqra' para ulama, hasil penelitian para ulama terhadap nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas sunnah Nabi SAW. Ya, maka dihasilkanlah di dalam tauhid itu mencakup pada 3 perkara ini, yaitu tauhid yang disebut kita tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bahkan ada di antara ulama yang menambahkan lagi tauhid ittiba. Ya. Dan ini gunanya adalah untuk yaitu memudahkan kaum muslimin bagaimana dia mempelajari tauhid itu. Bukan berarti menjadikan 3 ini seperti orang-orang Nasara yang berkeyakinan Trinitas. Ya, ada sebagian orang mengatakan ini orang-orang Wahabi, orang-orang
yaitu tauhid tersebut. Bukan tauhid yang dibagi, tauhid yang namanya tauhid satu. Dari kata bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan ja'al syai' wahid, menjadikan sesuatu itu satu. Itu namanya tauhid. Ya, cuma di dalam tauhid itu terbagi unsur. Ada unsur uluhiyahnya, ada unsur rububiyahnya, ada unsur asma wa sifatnya. Itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Kita jelaskan kepada yaitu orang-orang yang belajar tauhid agar mereka mudah. Ya, kalau rububiyah ya berkaitan dengan af'alullah, yang berkaitan dengan yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Adapun tauhid uluhiyah yaitu berkaitan af'alul ibad ila Allah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan makhluk kepada Allah. Asma wa sifat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini berkaitan dengan tauhid. Ya, sama dengan orang belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, dia misalnya bahasa Arab itu terbagi menjadi apa? Terdiri dari 3 unsur. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya. Sama seperti itu. Orang belajar supaya memudahkan. Tidak akan bisa terlepas dari 3 unsur tersebut. Itu tauhid. Bukan berarti tauhid itu ya dibagi menjadi 3 lalu sama dengan orang yang memiliki keyakinan trinitas. Ini orang yang pendek sekali cara berpikir mereka. Oleh sebab itu ini ada sebagian orang kelompok yang mereka menuduh seperti itu. Ya. Mereka mengatakan bahwa itu syirik kalau seperti itu. Ya. Syirik seperti itu masa tauhid dibagi menjadi 3. Ya. Maksudnya bukan tauhid itu ya ada 3 bagian tidak, tapi dia adalah di dalam tauhid itu mencakup 3 unsur, ada unsur rububiyahnya, ada uluhiyahnya, ada asma wa sifat. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman supaya untuk memudahkan orang-orang untuk belajar. Dan demikian juga seperti ada orang yang mereka mengatakan ya ibadatul kubur iya tauhid, menyembah kubur ini bagian dari tauhid mereka. Ada yang mengatakan ya para penyembah kubur itu mengatakan menyembah kubur ini adalah bagian dari tauhid dan ini adalah bagian dari Islam. Kenapa? Ini bertawassul dengan orang-orang soleh. Masa bertawassul dengan orang-orang soleh enggak boleh? Kita bertawassul dengan orang-orang soleh itu karena kita cinta kepada mereka, kata mereka. Walaupun mati, maka kita sembah kuburnya. Dan ini mereka katakan itu tauhid. Ini tauhid kata mereka. Kemudian juga mereka mengatakan bagi mereka orang-orang yang tidak bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka anggap itu adalah ya kesyirikan. Yang mereka anggap itu adalah kesyirikan. Mereka katakan kita ini enggak cinta Rasul. Kenapa kita enggak cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalian itu tawassul enggak ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tawassul itu kan ada 2. Tawassul masyru' dan tawassul mamnu'. Ada tawassul yang disyariatkan. Yang namanya tawassul itu kan mencari wasilah ya, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tawassul itu ada 2. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Yang dibolehkan bertawassul dengan Asmaul Husna. Ya, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Jelas ayatnya. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Yang kedua dengan amal soleh. Ada yaitu kisah 3 orang yang terkurung di dalam goa. Dia bertawassul dengan amal soleh yang dia lakukan. Kemudian terbuka pintu goa tersebut. Ini boleh dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga dengan yaitu orang soleh yang masih hidup. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, terjadi paceklik, ya, kemarau panjang, maka orang-orang minta ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian ya, orang-orang mengadu kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ini sudah seperti apa ini? Kita ada lama tidak ada hujan kering, ya. Maka kata Umar bin Khattab, "Aina Abbas?" Mana Abbas? Ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abbas radhiyallahu anhu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, "Kunna natawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal an tawassalna bi abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kita ketika Nabi SAW hidup, kita bertawassul kepada Nabi SAW. Nabi mendoakan kita. Sekarang ketika Nabi SAW wafat, maka kita bertawassul kepada pamannya Nabi SAW.
Beliau masih hidup ketika itu, hadir di tempat itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita bertawassul, minta kepada orang saleh yang hadir dekat kita, kemudian yang masih hidup, untuk kita meminta doa kepada mereka, ya, kepada orang-orang saleh tersebut boleh. Tapi dengan orang saleh yang sudah mati tidak ada dalilnya. Bahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika Nabi SAW sudah wafat, maka tidak boleh lagi kita bertawassul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada di dalam dalam selawat mereka, tawassalna bihadi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa fi mujahidin fi sabilillah. Mereka bertawassul dengan jahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jahnya para syuhada, ya, dengan kedudukannya, kehormatan para syuhada. Jadi ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena mereka sudah wafat. Kita bertawassul itu dibolehkan kepada orang saleh yang masih hidup yang hadir. Ini dibolehkan. Maka oleh sebab itu mereka mengatakan kita yang tidak bertawassul kepada Nabi SAW setelah Nabi SAW wafat, kalian ini, ya, tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, kalian tak merayakan Maulid Nabi. Kan di dalam Maulid Nabi itu kan ada tawassulnya, ya, Nabi SAW hadir. Kata mereka itu tidak cinta kepada Nabi SAW. Ya, apakah kita membuktikan cinta kepada Nabi SAW itu cuma 1 tahun sekali, ya, dengan merayakan ulang tahun? Apakah itu bentuk cinta kita? Tidak. Dari bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah cinta ittiba, yaitu kita taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintahnya, mengagungkan sunnah-sunnahnya. Maka kita, ya, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai orang-orang yang cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, ya, sampai sekarang ada orang-orang yang seperti ini, yang mereka memutarbalikkan. Mereka mengatakan kita tidak cinta kepada Nabi SAW karena kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi SAW. Ya, kita tidak bertawassul kepada Nabi SAW, padahal Nabi SAW sudah wafat. Kita tidak beristighosah kepada Nabi SAW. Dan ini adalah kesalahpahaman di dalam mengartikan yaitu bentuk tauhid. Maka oleh sebab itu, yakunu jafiyan fi haqqi Rasulullah. Mereka mengatakan juga kita ini meremehkan, ya, hak-hak Nabi SAW. Kita tidak yaitu memberikan hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menurut mereka kita memberikan hak-hak Nabi SAW adalah yaitu bertawassul kepada Nabi SAW, padahal Nabi SAW sudah wafat. Ya. Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan, la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kubur seperti berhala yang disembah. Tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. La'natullah ala al-yahud dan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'natullah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kubur-kubur sebagai masjid. Bagaimana kita akan, ya, beribadah di kuburan? Karena kita dilarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajlisu 'ala kubur wa la tusalli ilaih. Ya, jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan salat menghadap kubur. Dan ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis yang sahih. Bahkan untuk menghalangi orang supaya tidak terjadinya kesyirikan, menutup celah agar tidak terjadinya kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh hancurkan semua kubur-kubur yang dibangun. Termasuk kubur-kubur orang-orang saleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la tada qabran illa sawaita. Ya, jangan kau tinggalkan Ali kubur itu kecuali kau ratakan kubur itu dengan tanah. Jadi ini untuk mencegah agar tidak terjadi kesyirikan. Nah, maka kita katakan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan pengagungan yang sesuai dengan koridor syariat. Ya, bukan melenceng dari koridor syariat. Kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cara membuktikannya? Kita wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka kita tinggalkan. Dan ini cara kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ikuti.
Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka kita tinggal, karena itu bukti cinta kita kepada Nabi SAW, yaitu menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, menolong agamanya Rasulullah SAW. Ini bukti cinta kita kepada Nabi SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ada orang meninggalkan salat, meninggalkan salat 5 waktu jamaah, ya. Kemudian dia tidak mau belajar tentang sunnah Nabi SAW, melakukan berbagai macam hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Mereka mematikan sunnah Nabi SAW dengan menghidupkan dan melestarikan bid'ah di antara mereka. Mereka katakan kami atba' Nabi SAW, kami pengikut Nabi SAW. Maka pengakuan kita seperti ini perlu dikoreksi. Apakah benar kita benar-benar mengikuti Nabi SAW atau tidak? Maka oleh sebab itu, seperti orang-orang Nasrani mengatakan, yakni bahwa pengikut Nabi SAW itu adalah untuk beribadah kepada Rasul. Maka oleh sebab itu, ini merupakan sebuah kebatilan yang tidak boleh seorang untuk mengikutinya. Bahkan kelompok-kelompok sesat setelah zaman Nabi SAW seperti orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah juga mengatakan bahwa menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kesyirikan. Jadi kata kita Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas kita isbat sifatillah allati asbatahu li nafsi wa asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengisbatkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sifat itu, yaitu dia terhadap diri Allah Subhanahu Wa Taala, baik sifat fi'liyah maupun sifat zatiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian juga seperti apa yang disifatkan oleh Nabi SAW terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sifat yaitu al-'ulu, sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu meninggi. Allah istiwa di arsy. Allah istiwa di arsy. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, banyak dalam ayat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan huwa 'aliyyul 'azim, Aliyyul Kabir. Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dengan 'ali, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala sifat tinggi zatnya dan tinggi kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arsy. Ar-Rahman wa al-'arsy istawa, dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Maka ketika ada orang bertanya, ada orang mengatakan kalian menetapkan sifat istiwa bagi Allah, maka berarti Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tempat. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala kalau disifatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu istiwa di atas arsy, lalu sebelum istiwa di mana Allah? Ada yang jawab? Sebelum Allah istiwa itu di mana Allahnya? So, ada yang jawab? Nanti kalau antum mau apa ditanya sama orang itu kan, gimana caranya dijawabnya? Gimana cara jawabannya? Terjawab? Ada. Kalian katakan Allah Subhanahu Wa Taala istiwa. Kalau istiwa berarti di tempat. Ya. Kalau bertempat, bagaimana mungkin Allah bertempat katanya? Allah membutuhkan tempat. Ya. Maka kalau sekiranya Allah istiwa di arsy, kapan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan arsy? Maka kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arsy. Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat fi'liyah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sifat perbuatan Allah. Istiwa. Adapun 'ali, al-'ulu itu adalah sifat zatiyah Allah yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tanya di mana Allah, kalau ditanya kalau di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia istiwa di atas arsy, maka kita katakan Allah fi 'ulu, Allah meninggi. Ya, Allah di atasnya, Allah meninggi. Ya, Allah tinggi setelah menciptakan arsy maupun sebelum menciptakan arsy. Maka setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan arsy, setelah selesai penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu istiwa. Istiwa Allah itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalau ada orang seperti orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah mengatakan, oh Anda yang mengisbatkan Allah memiliki sifat Allah istiwa atau Allah di langit, Anda kafir. Dia katakan seperti itu. Kenapa kafir? Karena Anda menyamakan Allah dengan makhluk tadi. Ya, saya pernah ketemu sama orang seperti ini. Ada orang dia mengatakan akidah kita sudah beda. Ya, apa
perbedaannya akidahnya. Kalian mengatakan Allah di langit, kami mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Berarti ini enggak paham. Padahal Allah SWT sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada Aliyyun Azim. Ya. Maka oleh sebab itu orang-orang Jahmiyah ini, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan orang yang menetapkan sifat bagi Allah itu kafir, ya, karena mereka menganggap orang yang menetapkan sifat itu menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan, yaitu dengan kaidah yang jelas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'un basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala satupun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kita menetapkan sifat bagi Allah, tapi sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, wa yadahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yadahu mabsutatan, dan tangan Allah Subhanahu wa taala itu yaitu terbentang. Lalu kita katakan ya, dan tangan itu ditakwil atau ditafsirkan kemana? Kekuasaan tidak mungkin, karena itu adalah sifat zati Allah SWT. Kita tinggalkan tangan itu dengan namanya tangan, tapi tentu berbeda hakikatnya. Ya, hakikatnya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan seperti yang kita katakan. Ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki jari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hati-hati manusia ini baina asabi'ir rahman, ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama jari jemari Allah dengan jari jemari makhluk? Tidak sama. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, tangan kita dengan tangan kambing atau tangan tangan monyet, namanya sama-sama tangan, tapi sama atau tidak? Berbeda. Itu sama makhluk. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul ada orang-orang yang penuh syubhat kalanya, pikirannya, dia mengatakan ya, Tuhannya orang-orang Salafi Wahabi itu seperti apa? Seperti digambarkannya seperti Naruto dan lain-lain. Ya, ini penghinaan, tidak dibolehkan. Orang-orang ini kalau dia menghina, mengolok-olok agama Allah SWT bisa kafir. Bisa kafir. Kenapa? Karena Allah SWT sendiri yang mengatakan seperti itu. Dan kita menetapkan, tapi hakikatnya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Maka oleh sebab itu, ya pada zaman ini dan zaman dahulu ada yang tetap orang-orang yang membolak-balikkan fakta, yang mengatakan bahwa tauhid itu adalah syirik, ya syirik itu adalah tauhid, dan seterusnya. Bahkan ada orang-orang yang menetapkan tauhid asma wa sifat, meyakini menetapkan sifat-sifat Allah, dikatakan mereka kafir. Dan orang yang mentakwil dan merubah-rubah ya sifat dan menghilangkan Allah dari sifat, dikatakan itu adalah orang yang beriman. Dan ini adalah sesuatu yang diselisih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang jahiliyah. Maka oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang yang menjelaskan kepada umat ini bagaimana tauhid itu dengan lurus, dengan benar. Dan ini tugas para nabi dan rasul menyampaikan bahwa seluruh para nabi dan rasul menyampaikan dakwah tauhid. Maka dakwah tauhid itu adalah dakwah yang paling pertama sekali, yang wajib untuk disampaikan kepada manusia. Ya, baik kita baru di tempat ataupun kita memulai dakwah dan dimanapun, maka wajib untuk menyampaikan dakwah tauhid itu kepada umat. Karena dakwah tauhid itu adalah dakwah yang diperintahkan kita oleh Rasulullah SAW dengannya. Bahkan Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah, menyampaikan tauhid pertama sekali. Sebagaimana Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mendapatkan tauhid. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala yaitu menetapkan kita di atas tauhid, kemudian yang memberikan taufik kepada kita semuanya tetap mempelajari tauhid ini dan menyelisihi orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang menyimpang dari perkara tauhid yang sudah Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Ya, semoga ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum